Kutu Film kasih waktu buat kalian mau lanjutin video ini atau tidak, karena ini full spoiler. Asli ini epic banget. Baru episode pertama, Kong langsung ngamuk karena Titan X muncul ke permukaan. Kali ini Kutu Film akan membahas apa-apa saja yang ada di episode pertama Monarch Legacy of Monsters season kedua, guys. Kita akan bongkar upaya penyelamatan Li Shao agar kembali ke permukaan yang ternyata membawa sosok bertentakel ini. Simak sampai habis, guys. Di episode pertama ini, kita benar-benar langsung diliatin peristiwa setelah Keiko, Kate, dan Mei keluar dari Axis Mundi melalui portal yang ada di Skull Island. Tepatnya di fasilitas yang dibangun oleh Apex Cybernetics melalui bantuan Hiroshi Randa dan Kentaro yang udah nyiapin misi ini selama 2 tahun sejak tahun 2015. Di sini, Kong ngamuk sejadi-jadinya dan menghancurkan fasilitas tersebut. Amukan Kong ini sebenarnya bukan karena adanya fasilitas Apex, tapi Kong benci banget sama manusia-manusia ini yang membuka portal Axis Mundi. Yang dimana di ending episode pertama ini, dia juga marah banget karena Kate membuka kembali portal buat nyelamatin Li Shao yang masih terjebak di Axis Mundi, dan itu membuat Titan X muncul ke permukaan. Nanti Kutu Film akan jelasin lebih rinci alasan kenapa Kong ngamuk banget di awal episode pertama ini, guys. Sebenarnya di sini Kong kelihatan banget bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun, dia cuma marah atas apa yang manusia lakukan sehingga mencoba mengusir mereka. Buktinya 2 helikopter yang membawa tokoh-tokoh utama ini selamat, guys. Ya walaupun begitu, pas udah sampai di pangkalan Monarch cabang Skull Island alias Outpost 18, terhitung ada 16 orang yang meninggal. Nah, setelah berhasil diangkut ke Outpost 18, keadaan Keiko masih belum stabil, guys. Karena dia terlalu lama berada di Axis Mundi, dia perlu waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dengan dunia permukaan lagi. Mirip-mirip kayak orang yang baru mendarat setelah lama berada di luar angkasa, guys. Karena Keiko ini berasal dari masa lalu, tepatnya tahun 1950-an, dia kaget banget sama orang-orang medis yang udah jauh lebih modern. Makanya dia panik pas dia keluar dan ditemui Hiroshi alias anak kandungnya yang sekarang lebih tua daripada Keiko sendiri. Dia terkejut bahwa Outpost Monarch ini berada di tengah lautan dekat Skull Island, berupa kapal besar. Ingat guys ya, latar series ini ada di tahun 2017. Beberapa tahun sebelum Monarch membangun outpost dan kubah untuk Kong di tengah Skull Island yang diperlihatkan di film Godzilla vs Kong. Di sini Keiko nanya, "Kita di mana?" Terus Hiroshi menjawab, "Ini adalah Monarch, warisan ibu." Kalau kalian ingat season pertama, tim ngejelasin bahwa Monarch itu kayak bisnis keluarga. Jadi kerabat-kerabat yang berkaitan sama pendiri Monarch itu sebenarnya berhak ikut andil dalam perkembangan Monarch. Makanya Hiroshi nyebut ini warisan. Kan Monarch itu diciptain oleh Presiden Truman di tahun 1946 setelah dia mendeteksi keberadaan makhluk misterius atas hilangnya kapal militer USS Lawton. Bill Randa dan Keiko Miura sebagai saintis dan Li Shao sebagai pengaman mereka. Nah, karena Bill Randa dan Keiko nampaknya menikah, otomatis anaknya Keiko jadi punya nama Hiroshi Randa dan menjadi pewaris pertama Monarch. Ini dia Hiroshi, guys, yang lebih tua dari ibunya. Karena ibunya habis terjebak di Axis Mundi selama 56 tahun. Bayangin, Hiroshi ini adalah bapaknya Kate dan Kentaro. Otomatis Keiko ini adalah neneknya mereka. Kutu Film kayaknya mesti buat rekap season 1 kayaknya ya, supaya silsilah pewaris Monarch ini jelas. Ya, ini dia Verdugo, wakil direktur Monarch, dan bawahannya bernama Tim. Ternyata pembangunan fasilitas Apex di Skull Island itu atas izin Monarch, guys. Makanya si pimpinan Apex ini ada di sini. Tapi Verdugo sendiri gak tahu kalau pembangunan itu bermaksud untuk membuka portal Axis Mundi. Di sini Keiko sama Kate pengen banget kembali ke Skull Island ke reruntuhan Apex Cybernetics buat ngejemput Li Shao. Tapi ya namanya Verdugo, dari season 1 aja dia ngeselin ya. Dia tentu saja menolak rencana tersebut karena Kong sebagai penjaga Skull Island benar-benar gak bisa ditebak. Nah, sama kayak di season sebelumnya, menyelundup lah, kabur lah. Kate dan Hiroshi berniat kembali ke Skull Island secara diam-diam, dibantu sama Kentaro dan Mei. Keiko gak diajak karena Hiroshi khawatir keadaan ibunya masih belum stabil.
Nah, ketika mereka sudah sampai di Skull Island, mereka ngelihat Leafwing yang dikejar sama Psycho Vulture, si penyembur listrik. Ini pertama kalinya Psycho Vulture digambarin jelas guys ya. Soalnya sebelumnya dia cuman muncul di komik-komik Monsterverse. Nah ini nih, Kong lagi tidur. Asli kerasa gede banget coy, kalau angle kameranya sesuai dengan penglihatan manusia. Setelah mereka sampai ke reruntuhan Apex, mereka langsung berusaha mengaktifkan perangkat pemicu gerbang Axis Mundi. Tapi Kentaro harus mencari sumber listrik dulu. Nah di sanalah Kentaro dan Mei ketemu sama sosok makhluk mirip tikus ini. Mayor Red, tikus penghuni rawa-rawa Skull Island, alias makhluk Monsterverse yang baru lagi guys. Untungnya Kentaro berhasil menggunakan forklift buat membunuh makhluk ini. Kita kembali dulu ke Outpost 18 guys, yang dimana di sini Keiko terbangun dan mengobrol dengan tim dan menunjukkan teknologi pemantau yang lebih canggih dibandingkan di zamannya Keiko. Di sini Keiko melihat sesuatu pada rekaman ketika fasilitas Apex Cybernetics hancur. Dia melihat makhluk kecil ini. Makhluk yang sebelumnya pernah dia teliti di sebuah pulau bernama Santa Soledad yang ada di Chile bagian selatan, yang dimana di sana ada penduduk yang menyembah makhluk-makhluk kecil ini. Keiko berkesimpulan bahwa selain Kong murka karena gerbang Axis Mundi dibuka di fasilitas Apex sebelumnya, Kong juga merasakan bahwa makhluk-makhluk ini muncul ke permukaan. Akhirnya Keiko mengajak Verdugo dan tim menyusul Kate dan yang lainnya di Skull Island untuk membatalkan operasi penyelamatan Li Shao karena takut ada makhluk yang ikut ke permukaan. Ketika mereka sampai, Kate tidak bisa membatalkan rencana itu karena Li Shao orang yang sangat baik, bahkan beberapa kali berkorban untuknya. Akhirnya Kate membuka gerbangnya dan pod pengintai pun berhasil masuk. Di Axis Mundi, Li Shao yang mendapati dirinya kembali terjebak di sana harus berhadapan dengan Bramblebore. Tapi untungnya portal terbuka dan membuat babi Axis Mundi itu ketakutan. Dan Li Shao pun melihat pod pengintai kembali datang untuknya. Tapi tentu saja, jika portal terbuka, tentu saja akan ada Titan yang bangun. Disinilah untuk pertama kalinya kita melihat Titan X, yang dimana kemunculan Titan X ini mengundang para Scarabs. Di dalam port, Li Shao melihat Titan X ikut keluar portal. Dia tahu kalau ini adalah konsekuensinya. Di permukaan, Mei masih tetap mempertahankan portal itu. Hingga akhirnya tentakel-tentakel Titan X keluar. Dan tiba-tiba Verdugo meninggoy guys. Seluruh tubuh Titan X akhirnya keluar dan dia langsung menuju ke lautan. Terbukanya portal membuat Kong terbangun dan merasakan keberadaan Titan X. Akhirnya Li Shao berhasil kembali ke permukaan, namun mereka mendapati Kong yang murka. Asli Kong kelihatan badass banget di sini ya. Kong langsung menghancurkan pemicu portalnya dan dia tahu seekor Titan telah terlepas. Dari helikopter semuanya melihat Kong mengejar Titan X. Namun dia gagal. Titan X keburu berenang ke lautan dan ini membuat Kong sangat murka. Episode pertama pun berakhir di situ guys. Sumpah dari keseluruhan season 1, episode pertama season 2 ini benar-benar epic guys. Drama keluarganya dapet, creature-creaturenya lebih banyak ditunjukin. Padahal baru episode 1 loh guys ya. Beda banget sama season pertama. Kita tuh kayak dikasih tahu kalau petualangan baru akan dimulai. Season 1 itu cuman prolog doang. Ini yang kutu film maksud guys. Keseimbangan antara karakter development dan kemunculan karakter Titan. Dari sisi manusianya, kita tahu motifnya dan kemunculan Titannya berasa cukup. Gak kurang, gak lebih. Kayaknya Monsterverse kembali ke jalan yang benar deh. BTW premis season 2 ini masih sama guys, yaitu memperbaiki Monarch dan menghalau agar G-Day atau peristiwa yang dibuat Godzilla dan Muto di tahun 2014 tidak terjadi lagi. Verdugo, karakter yang sejak season 1 menjadi karakter ngeselin yang gak menyerap masukan-masukan dari Li Shao untuk menghalau G-Day, sekarang sudah meninggoy guys. Apakah kepemimpinan Verdugo bakal digantiin sama tim
yang lebih ngerti sama motif Lee Shaw dan sangat ngefans sama Keiko? Ataukah akan dipegang salah satu dari 3 orang ini? Hiroshi, Keiko, atau mungkin Lee Shaw? Kita tunggu di episode berikutnya guys, yang bakal tayang tanggal 6 Maret mendatang. Gimana guys? Apa pendapat kalian mengenai episode pertama ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.